Posisi dengan elektabilitas tertinggi adalah dari Prabowo Subianto 24,7%, kemudian juga Ganjar Pranowo 18,2% dan Anies Baswedan 13%. Dan kita keputusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Gimana ya kira-kira pendapat netizen soal pemberitaan ini? Aku berharap tetap konsisten anti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Yang penting siapapun yang terpilih, jangan obrol janji. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di program Netizen on Netizen bersama saya Sinta Melinia. Seperti biasa, di pekan ini terdapat 3 berita yang paling populer yang mendapat sorotan dari netizen. Kira-kira berita apa saja ya? Yuk kita simak beritanya satu persatu. Kita langsung ke berita yang pertama, Sahabat Kompas TV. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, angkat bicara terkait sikap partainya jika Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Yuk kita simak beritanya berikut ini. Tapi apapun keputusan itu akan kita patuhi dan kita jalankan bersama, termasuk misalnya putusan dari Pak Prabowo Subianto untuk memilih Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya, itu kita akan patuhi, kita akan dukung keputusan itu dan kita akan laksanakan dalam prakteknya. Dan apapun kritik, apapun saran dan pendapat, maka kami akan bersama-sama mempertahankan keputusan yang telah diambil itu. Nah, Sahabat Kompas TV, Pak Yusril selaku Ketua Umum PBB ini menegaskan partainya akan ikut putusan Prabowo jika tetap memilih Gibran sebagai cawapresnya. Gimana ya kira-kira pendapat netizen soal pemberitaan ini? Yuk kita simak satu-satu komentar dari netizen. Oke, kita ke netizen yang pertama, ada @ibazafritzbox729. Aku berharap Pak Yusril dan PBB tetap konsisten anti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Nah, untuk komentar netizen yang satu ini aku setuju banget. Kita semua harusnya anti KKN, nggak cuma Pak Yusril doang ya. Kita lanjut ke netizen yang kedua, ada @ali_ridhoali2032. Saya hanya bisa mendoakan semoga negara tercinta Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang perfect, bisa membawa Indonesia maju ke depannya. Pastinya dong nanti siapapun yang terpilih semoga bisa membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Kita ke komentar netizen yang ketiga, ada @wawaelasyari2853. Sebagai warga negara biasa, awam tentang hukum, sepertinya putusan MK benar secara konstitusi, tapi terasa sangat kental keberpihakannya kepada penguasa. Komentar netizen yang satu ini kayaknya merasa kalau putusan MK kemarin kental sekali keberpihakannya. Kira-kira keberpihakan kepada siapa ya? Menurut Sahabat Kompas TV gimana? Oke Sobat Kompas TV, kita beralih ke berita yang kedua. Berita kedua hari ini datang dari sosok bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ayo kira-kira siapa ya? Yuk kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Nah itu dia tadi Sahabat Kompas TV cuplikan pidato perdana Gibran Raka Buming Raka usai resmi jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Kira-kira gimana ya pendapat netizen? Yuk kita simak satu-satu komentar dari netizen. Ke netizen yang pertama ada @rojakojak722. Dulunya aku nggak pernah pilih Prabowo, tapi sekarang adanya Gibran, saya siap mendukung Prabowo. Sepertinya netizen yang satu ini udah mantep ya pilih pasangan Prabowo Gibran.
Yuk kita lanjut ke netizen yang kedua, ada @adistiintanaditiara 548. Siapapun yang terpilih harus menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan sesama anak bangsa. Wah, baca komentar yang satu ini rasanya kayak adem ayem gitu ya sahabat Kompas TV. Yuk aku ingatkan, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan meskipun nanti kita beda pilihan ya. Mantul. Yuk kita bacain ke komentar yang terakhir dari netizen yang ketiga. Ini ada @lilah_sc6zn. Pekerjaan untuk generasi milenial jangan dipersulit. Nanti untuk siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden, semoga doa dari netizen yang satu ini bisa didengarkan dan diwujudkan gitu. Amin. Kita ke berita terakhir, berita ketiga hari ini, sahabat Kompas TV, berita tentang hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas 3 baca pres di tiap provinsi di Pulau Jawa. Yuk kita simak cuplikannya berikut ini. Kita akan lihat dari ibu kota dulu, dari DKI Jakarta. Di ibu kota bakal capres Anies Baswedan ternyata punya elektabilitas tertinggi yakni 32,5%, disusul Ganjar Pranowo 22,5% dan juga Prabowo Subianto 12,5%. Nah kemudian kita akan lihat bagaimana di Jawa Tengah. Ini adalah kandang banteng alias basis pemilih PDI Perjuangan. Bakal capres mana yang punya elektabilitas tertinggi? Tentu adalah dari Ganjar Pranowo 49,2%, disusul Prabowo Subianto 14,1% dan juga Anies Baswedan 1,6%. Nah kemudian kita akan lihat ke Jawa Timur, provinsi dengan kultur Nahdiyin yang paling kental ini ternyata baca pres Prabowo Subianto, maksud saya Ganjar Pranowo 33,3%, elektabilitasnya masih ada di urutan pertama, kemudian juga Prabowo Subianto 21,1% dan Anies Baswedan 10,3%. Nah kemudian kita akan lihat provinsi selanjutnya. Kita punya dari Jawa Barat, di provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia. Jumlah pemilih tertinggi di Indonesia ini, posisi dengan elektabilitas tertinggi adalah dari Prabowo Subianto 24,7%, kemudian juga Ganjar Pranowo 18,2% dan Anies Baswedan 13%. Dan kita langsung bacain komentar yang pertama dari netizen, ada @harrybangbang. Yang penting siapapun yang terpilih jangan obrol janji tapi bisa benar-benar bekerja menjadi suri tauladan rakyat, mampu menjadi terdepan memberantas korupsi, menjadikan Indonesia lebih baik dan rakyat pelajar rukun semua. Tanamkan kembali Bhinneka Tunggal Ika dan terapkan dasar-dasar Pancasila. Adem banget ya sahabat Kompas TV bacanya. Semoga nanti untuk presiden dan wakil presiden yang kelak terpilih bisa mengemban tugas dan amanah untuk memajukan Indonesia. Kita lanjut ke netizen kedua, ada @ayakmaju. Semoga Pilpres berjalan aman, damai, jujur, adil dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ya seperti harapan netizen yang satu ini, kita semua juga berharap semoga tahapan pemilu 2024 berjalan secara aman, lancar, dan damai. Kita komentar yang terakhir dari @yanto_pprb. Selalu sehat untuk para calon pemimpin bangsa. Tentu semoga sehat juga ya untuk kita semua sahabat Kompas TV. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menonton Netizen on Netizen sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV untuk update berita-berita lainnya. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa.